Hai kalian yang di rumah. Sudah siap belum untuk muji Tuhan? Yuk, duduk yang manis. Kita siap untuk memulai ibadah hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama teman kita, Jefferson. Mari semua lipat tangan dan tutup mata dan kita berdoa. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkatilah kami semua supaya sehat selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya, ada yang ingin kakak sampaikan nih sebelum kita muji Tuhan. Kalau kalian ada karya atau kesaksian yang kalian ingin bagikan ke teman-teman, kalian bisa send ke grup WhatsApp Abijel Team atau ditaruh di Instagram Abijel Team. Nah, sekarang siapa yang gak sabar muji Tuhan? Siapa? Wih, kayaknya pada gak sabar semua ya. Oke, ikuti kakak dulu ya sebelumnya ya. Angkat tangan kanan kalian dan katakan yeay. Kemudian angkat tangan kiri kalian dan katakan yeay. Dan yang terakhir, kita mau melompat di tempat sambil kita serukan Yesus hebat. 1, 2, 3. Yesus hebat. Sekali lagi ya. Yesus hebat. Wih, semua udah semangat nih. Sekarang kita mau memulai memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama dan kita mau meninggikan nama Tuhan. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari.
Mari adik-adik kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa agar kita lebih sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yesus, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh untuk beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami biar kami bisa fokus mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang ketaatan. Dikisahkan ada satu pasangan suami istri, Abram dan Sarai. Mereka tinggal di kota Haran. Sebelumnya mereka tinggal di Ur Kasdim. Abram dan Sarai tidak memiliki keturunan atau anak. Dikarenakan Sarai mengalami gangguan pada kandungannya. Pada suatu hari Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan serta membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Janji yang luar biasa yang Tuhan berikan buat Abram. Dia akan memberkati Abraham. Abram lalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
dia membawa Sarai istrinya dan Lot keponakannya, serta membawa harta benda dan hamba pelayannya yang dia dapatkan ketika menetap di negeri Haran. Dia berangkat menuju tanah Kanaan. Saat itu Abram berumur 75 tahun. Janji yang Tuhan berikan kepada Abram, semuanya itu dia tepati, kecuali satu. Anak yang dia rindukan masih belum diberikan oleh Allah. Abram menjadi orang yang sangat kaya. Dia memiliki hewan ternak yang banyak, begitu juga emas dan perak. Tetapi anak yang dia rindukan masih belum dia miliki. Sampai pada satu hari Tuhan berfirman kepada Abram ketika Abram berumur 99 tahun, bahwa Abram akan menjadi bangsa yang besar dan namanya berubah menjadi Abraham. Begitu juga dengan Sarah, dia akan menjadi ibu segala bangsa, namanya berubah menjadi Sarah. Allah juga berfirman bahwa 1 tahun ke depan Abram akan memiliki anak laki-laki dan dinamai Ishak. Kemudian Sarah mengandung dan 1 tahun kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang taat dan patuh sama orang tuanya. Abram dan Sarah begitu mengasihi Ishak. Tetapi kepercayaan atau ketaatan Abraham diuji oleh Allah. Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham sedih mendengar perkataan Allah. Anak yang dia rindukan, yang dia harapkan, anak itu akan diambil kembali oleh Allah. Bukan itu saja, anak itu akan dilenyapkan, bahkan dia bunuh dengan tangannya sendiri sebagai korban bakaran kepada Allah. Tapi Abraham memang mempercayai akan setiap perkataan Allah. Keesokan paginya, dia bangun pagi-pagi, dia mempersiapkan segalanya. Dia memasang pelana pada keledainya, dia membelah kayu untuk korban bakaran, dia juga membawa 2 bujangnya, dan dia berangkat bersama-sama dengan Ishak menuju tanah Moria. 3 hari perjalanan yang mereka lakukan untuk mereka sampai di sana. Sesampainya di sana, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, engkau akan menunggu di sini dan kami berdua akan sembayang dan nanti kami berdua akan kembali ke sini. Adik-adik, ternyata Abraham begitu mempercayai Allah. Dia percaya bahwa ketika dia naik ke Gunung Moria, Abraham dan Ishak pasti akan kembali. Abraham dan Ishak berangkat. Di tengah perjalanan Ishak berkata kepada bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada kayu untuk korban bakaran. Di manakah anak domba yang akan menjadi korban bakaran itu?" Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Abraham sungguh-sungguh mempercayai Allah. Ketika Allah berjanji akan memberikan keturunan kepadanya, dia pun juga mempercayai bahwa Allah pun akan melakukan hal yang sama. Saat ini mungkin dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tetapi dia percaya bahwa Allah pasti
akan memberikan jalan keluar, dan dia mempercayai bahwa Ishak itu akan kembali kepadanya. Sesampainya di atas gunung Moria, Abraham mendirikan mezbah, menyiapkan kayu api di atasnya dan mengikat Ishak. Dan dia lalu mengambil pisau bersiap untuk menyembelih Ishak. Tetapi pada saat dia mau menyembelih Ishak, malaikat Tuhan berkata, "Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Jangan kau bunuh dia. Karena Tuhan percaya bahwa Abraham sungguh-sungguh takut akan Allah dan dia mau menyerahkan anaknya yang dia kasihi kepada Allah." Ketika Abraham menoleh, dia melihat anak domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Dan itulah yang menjadi korban bakaran pengganti Ishak. Adik-adik, kita melihat bahwa ketika Abraham begitu mengasihi Allah, begitu percaya kepada Allah, dan dia mau melakukan apapun yang Tuhan katakan kepadanya, maka Allah pun memberkati kehidupan Abraham. Allah pun memberikan sesuatu hal yang di mata manusia, di pikiran akal manusia itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Karena Abraham mendapatkan Ishak ketika dia berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Di dalam kehidupan nyata itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Tetapi Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ketika kita takut akan Allah, maka Tuhan akan memberikan segala-galanya buat kita. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini. Ketika adik-adik mau belajar mengasihi Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kehidupan kita di dunia ini pun juga akan diberkati seperti juga janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Kehidupan adik-adik mungkin saat ini di sekolah itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai. Ketika kita mau dekat sama Tuhan, ketika kita juga mau rajin membaca firman, jadi kita tahu apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam firman Tuhan adalah hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan, dan itulah yang akan memberkati hidup kita. Firman Tuhan kakak akhiri sampai di sini. Kita mau menghampiri Allah, kita mau berdoa kepadanya. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang ketaatan Bapa. Ketika kami boleh mengasihi Tuhan, ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberkati. Bapa, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami melakukannya, karena kami tahu tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak akan sanggup untuk melakukan itu semua. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami, adik, kakak kami, begitupun dengan mbak atau sus di rumah.
Biarlah berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.